Hai Cing. Ya, gimana Puang? Wah, masih musim hujan nih, Didi. Sudah masuk musim hujan. Hangat-hangat tuh ambil lagi nih ya berita-berita Kota Makassar. Sangat hangat. Jadi ini berita di Makassar ini, dia itu kan di akhir tahun itu selain liburan, itu juga bisa menjadi mimpi buruk ataupun mimpi indah untuk para pejabat. Kenapa kira-kira? Itu kenapa kira-kira? Iya. Akan ada mutasi. Oh, do. Akan ada demosi, akan ada promosi. Karena kan aturannya begini, Puang. Iya. Kenapa misalnya di akhir tahun dilakukan dilakukan review terkait kinerja selama setahun ini. Sama juga di kita kan di jurnalis, di kantor-kantor media, bahwa kita lihat evaluasi. Apakah kalau dikasih jabatan begini berprestasi jika? Nah, seperti itu juga. Jadi di Makassar ini Pak Wali Kota Makassar Dani Pomanto sudah mengumumkan pejabat-pejabat yang berkinerja baik dan berkinerja buruk. Hai. Buruk apanya? Pasti kan dilihat buruk dari pengelolaan anggaran, target program, realisasi APBD. Nah, itu semua loyalitas kepada pimpinan. Pasti itu kan semua pasti. Itu kan semenjak saya jadi jurnalis di pemerintahan, itu semua saya lihat berputar-putar. Iya. Tapi yang paling utama itu saya lihat di loyalitas ke pimpinan. Loyalitas ke wali kota, loyalitas ke bupati, loyalitas ke gubernur, seperti itu. Apakah loyal? Tidak. Nah, seperti itu. Jadi Pak Dani sudah umumkan berkinerja terbaik itu ada Kepala Bapenda Sulsel, Makassar, Firman Hamid Pagarra. Ada juga Kepala Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata. Kenapa misalnya Bapenda kan dia berkaitan dengan pengumpulan pajak dan pengumpulan retribusi, toh? Iya. Nah, pastikan di situ apakah capai target atau tidak. Kemudian kalau pariwisata kan program-program prestisiusnya Pak Wali nih, seperti F8 dan event-event lainnya, toh? Seperti itu dilihat pasti. Dan Pak Wali sudah berjanji akan menunjuk para kepala dinas berprestasi ini sebagai PLH di kantor atau di pemerintah Kota Makassar. PLH Sekda namanya. Sekda kan ketua TAPD. Itu yang mengelola anggaran semua sekitar 4 triliun itu Pak Puak. Iya. Itu di tangannya Sekda. Nah, di sisi lain hangat juga di pemerintah provinsi. Karena ada lebih 100 orang pejabat yang kemarin dimutasi di era Andi Sudirman. Iya. Yang melakukan gugatan dan diterima oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi mereka ini rekomendasinya dikembalikan ke jabatan yang dulu. Ini ini akan ada ratusan ini pejabat yang terganggu pasti. Ini saya bilang tadi. Betul. Galau yang luar biasa ini untuk pejabat-pejabat yang sudah menduduki posisi sekarang dan harus digantikan. Dikembalikan. Paling tidak dikembalikan ke tempatnya dulu. Ada Thanos. Efek Thanos ini dikembalikan. Jadi dikembalikan nanti ini sementara dikawal oleh Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan bagaimana sih sebenarnya teknis pengembaliannya. Kalau misalnya dikembalikan pejabat yang sekarang kemana? Iya tahu. Nah, ini yang menjadi sebenarnya sebuah tragedi dalam ASN. Kan di ASN itu kan gini Puang, hitungannya. Kalau misalnya dia tidak dapat jabatan, maka pendapatannya tidak akan naik. Iya. Jadi di ASN itu hanya bergantung di seleri atau pendapatan. Gaji, bergantung juga ke TPP, ke tunjangan jabatan. Jadi kenapa misalnya ASN kalau lama mengabdi dia juga butuh naik karena bos kita sudah lama mengabdi, kenapa
kenapa kita tidak naik jabatan? Iya. Nah, apakah saya tidak berprestasi? Nah, seperti itu. Jadi memang ada hitung-hitungannya. Kenapa mereka itu sangat merasa kesel atau merasa sangat dihukum? Ada mantan kepala dinas di Pemprov yang pernah mengatakan ke saya bahwa demosi atau mutasi atau dicopot dari jabatan itu adalah hukuman yang terbesar yang diterima oleh seorang ASN. Ya, Sehingga tahu. kalau mereka merasa tidak ada, kita salah aku ini bos. Iya. Kenapa saya diganti dan lain-lain. Nah, sehingga dia melakukanlah gugatan. Dan BKN ini kan juga PNS, ASN, jadi dia mungkin merasa oh iya tahu secara administrasi tidak ada masalah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kita tunggu saja apakah mereka akan dikembalikan atau ada hal-hal lain. Nah, tergantung PJ Gubernur. Iya. Oke Kakak Cim.